Kasus dugaan penyebaran informasi palsu terkait ijazah Presiden Joko Widodo terus bergulir di Polda Metro Jaya. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, ex-Kabareskrim Susno 2J hingga kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara mulai bicara soal potensi tersangka di kasus ini. Rifai mengisyaratkan akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat Oktober ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Roy Suryo CS ketahuan nangis setelah ditetapkan menjadi tersangka. Ya teman-teman, ini adalah sebuah kabar baik di mana tim kepolisian sudah menetapkan Roy Suryo, Tifa, Rismon, dan juga Subhan menjadi tersangka. Berbagai bukti-bukti kuat juga sudah dikumpulkan dan rasa-rasanya teman-teman ini sudah sangat wajar kalau misalnya Roy Suryo menjadi orang pertama yang diciduk. Karena setiap kali muncul di televisi, muncul di berbagai video-video di sosial media, Roy Suryo malah teman-teman menyebarkan informasi hoax, menyebarkan kebencian, bahkan melakukan fitnah. Fitnahnya yaitu menyebut Pak Jokowi ini menggunakan ijazah palsu. Bahkan terbaru Subhan juga ikut join teman-teman untuk menggugat ijazah S1 dari Wapres Gibran Rakamuraka. Dan hari ini kita bakal tengok informasi terkait penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dan kapan kira-kira ini penangkapannya. Jadi teman-teman memang agak sulit juga ini Roy Suryo. Penyelidikan sudah berjalan selama 5 bulan, tapi baru-baru sekarang tim kepolisian speak up dan menetapkan Roy Suryo menjadi tersangka. Apa nih kira-kira yang membuat penyelidikan ini begitu lama? Padahal ya Roy Suryo tidak lagi jadi seorang politikus ya. Tapi kenapa Roy Suryo begitu sulit untuk diciduk? Apakah ada elit politik kita yang memang melindungi atau membackingi Roy Suryo dan juga teroris? Nah ini bakal sangat menarik nih untuk kita simak. Yuk tanpa panjang lebar teman-teman, kita kaji dulu informasi selengkapnya. Kasus dugaan penyebaran informasi palsu terkait ijazah Presiden Joko Widodo terus bergulir di Polda Metro Jaya. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, ex-Kabareskrim Susno 2J hingga kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara mulai bicara soal potensi tersangka di kasus ini. Rifai mengisyaratkan akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat Oktober ini. Ia menyebut proses hukum terhadap Roy Suryo CS kini sudah memasuki tahap lanjutan setelah 5 bulan penyelidikan. Kasus bermula sejak laporan resmi Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu. Menurut Rifai, laporan tersebut terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang disebarkan oleh Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, menilai bukti yang dikumpulkan penyidik sebenarnya sudah sangat kuat. Kalau hitungan saya, mestinya Roy Suryo sudah ditersangkakan. Bukti dan saksinya banyak sekali, tegas Arianto Sutadi. Ia menyebut ada lebih dari 30 saksi dan ratusan bukti pendukung yang sudah diperiksa oleh penyidik. Menurutnya, lambannya proses hukum justru bisa menimbulkan persepsi negatif publik terhadap aparat penegak hukum. Kalau bukti lengkap, kenapa belum ditersangkakan? Jangan sampai publik anggap hukum tajam ke bawah, ujarnya. Namun, ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J justru memiliki pandangan berbeda soal kasus tersebut. Menurut Susno, Roy Suryo dan kawan-kawan belum bisa dijadikan tersangka karena inti perkara belum terbukti. Ijazah Jokowi belum pernah dibuktikan asli atau tidak. Jadi belum bisa disebut penyebaran hoaks, ucap Susno. Ia menilai kepolisian tidak punya kewenangan menentukan keaslian dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI tersebut. Kalau ijazah belum dibuka ke publik, polisi sulit menjerat Roy Suryo dengan pasal penyebaran informasi palsu, katanya. Perbedaan pendapat dua ex-jenderal itu kini jadi sorotan publik dan memperlebar perdebatan soal transparansi hukum. Kasus ini juga dianggap bisa menjadi ujian besar bagi kepolisian dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Sementara Roy Suryo CS disebut masih siap menghadapi semua proses hukum dan yakin tak bersalah dalam kasus ini. Publik kini menunggu apakah prediksi Arianto Sutadi terbukti atau pendapat Susno 2J yang akan menjadi kenyataan. Terserah, kalau Polda Metro Jaya kami tidak punya kuasa, biarkan saja. Nasib Roy Suryo dan kedua rekannya
Dr. Tifa serta Rismon Sianipar disebut-sebut makin terpojok usai penyidik Polda Metro Jaya menaikkan kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Menanggapi kabar itu, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, memastikan dalam waktu dekat Roy Suryo dan kedua rekannya itu akan ditetapkan menjadi tersangka. Masih menurut Andi Azwan, nantinya penyidik Polda Metro Jaya akan menggelar perkara dengan mengundang sejumlah pihak, namun tidak dengan melibatkan kehadiran Roy Suryo dan pendukungnya. Lantas apa yang membuat aparat kepolisian begitu lama menangani tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang mengundang keresahan dan polemik di tengah masyarakat? Kalau kita bicara tentang ijazah yang diduga palsu oleh pihak teroris ini sudah berproses secara hukum, ya. Dan kenapa saya katakan 1000% 6 bulan ini bisa naik status hukumnya, kan begitu. Memang pertama adalah memang sudah 6 bulan, cukup panjang ini, setengah tahun untuk itu. Artinya apa yang terjadi di sini adalah terjadinya polarisasi di bawah, ribut nih antara pendukung A, pendukung B. Ya, ini kita tidak ingin dibiarkan hal ini terjadi. Kalau ini dibiarkan, apa? Ya, mungkin saja dari pihak-pihak luar yang ingin bahwa negara kita tercerai-berai ini dapat terjadi gitu loh. Nah, inilah kita fungsinya, bahwasanya biarkan proses hukum itu berjalan, ya kan? Kita tunggu seperti apa, jangan membuat kegaduhan-kegaduhan lagi. Nah, kemarin saya sudah bongkar, ya, mohon maaf aja, Roy Suryo selama ini kan men-challenge terus. Saya punya 5 ijazah asli, 5 ijazah asli. Tapi saya bilang, no, kosong sama sekali. Yang dia tampilkan kemarin itu cuma hanya apa? Dia bilang berdasarkan ELA, Error Level Analysis. Itu kebohongan-kebohongan yang selalu diangkat. Dugaan Roy Suryo dan kedua rekannya Dr. Tifa serta Rismon Sianipar akan digiring menjadi tersangka makin kuat setelah penasihat Kapolri, Arianto Sutadi turut buka suara. Menurutnya, penyidik Polda Metro Jaya harus bergerak cepat dan tak ragu menetapkan Roy Suryo menjadi tersangka, mengingat 500 barang bukti sudah dikantonginya dan 30 saksi ahli sudah dihadirkannya. Dengan alasan itu, penyidik harus tegas dan cepat menetapkan Roy Suryo menjadi tersangka agar tidak menjadi polemik di tengah publik. Bukannya adanya tindakan pidana ya Pak ya dari Sudah dari dulu kan sudah ditentukan pidana, makanya masuk dalam penyidikan itu. Kalau saya melihat sih sudah cukup bukti. Kalau saya melihat ya sudah cukup bukti, karena apa? Saksi sudah ada. Saksi ahli ada 30, barang bukti ada 500 katanya begitu. Jadi kurang apa lagi, kan gitu kan? Tinggal dikirimkan aja ke jaksa, apakah itu dianggap sebagai saksi yang bukti atau yang sah apa tidak. Harusnya Polda Metro itu cepat tegas, diteruskan atau dihentikan. Tapi saya yakin Wosok udah lengkap gitu, nggak mau meneruskan. Katanya dia kan hanya masalah teknis. Nah ini menjadi tantangan polisi, saya bolak-balik mengatakan pada polisi, netizen ini menunggu kepastian. Ini kalau tidak segera dipastikan langkah daripada Polda Metro, akan terjadi kebimbangan masyarakat pada mana yang benar, mana yang salah. Nah itu risiko daripada kalau polisi nggak berani bertindak tegas. Tapi kelihatannya sih dia tidak ada alasan untuk tidak tegas itu. Kelihatannya sih hanya ke masalah teknis saja. Ya terserah, kalau Polda Metro Jaya kami tidak punya kuasa, biarkan saja. Tapi kami kan meneliti dengan ilmiah, kami meneliti dengan saintifik. Penelitian kami sudah memastikan bahwa 99,9% kalau ijazah yang dipakai itulah sama dengan kami dapatkan dari KPU maupun KPUD, maka itu adalah ijazah yang berbeda, tidak identik dengan ijazah teman-temannya atau dengan ijazah pembanding. Jadi makanya kalau nanti Polda kita lihat ijazah pembandingnya apa, karena ijazah pembanding yang kami teliti itu benar-benar ijazah pembanding yang real. 11-15 punyanya Fronosilo, 11-16 punyanya almarhum Ari Mulyono, 11-17 Sri Mulyani Induk, itu Sri Mulyani Ningsih, itu berbeda dengan ijazahnya milik Joko Widodo. Ijazah Joko Widodo itu satu-satunya berbeda, ya, Z-nya berbeda, tulisan ijazahnya itu A-nya, sarjananya itu A-nya keluar, ya, mencotot dari kemudian fotonya itu juga di belakang, apa namanya, fotonya kan harusnya kan di belakang cap, tetapi ternyata itu stempelnya ada di belakang pas fotonya. Jadi kan lucu banget ini, masa ada orang di stempel kemudian
fotonya ada di atas stempelnya. Itu. Menanggapi peluang Roy Suryo akan ditetapkan menjadi tersangka yang semakin dekat, Arianto Sutadi juga tak mempermasalahkan tudingan Roy Suryo dan suara pendukungnya yang kerap menyebut upaya kriminalisasi. Bagi Arianto Sutadi, teriakan kriminalisasi yang terus-menerus disuarakan Roy Suryo dan barisan pendukungnya merupakan hal yang wajar bagi seseorang yang dalam waktu dekat akan ditetapkan menjadi tersangka, hingga berbagai cara akan dilakukan terutama mengendalikan opini publik untuk menekan aparat kepolisian untuk tidak menetapkan menjadi tersangka. Ya dia dari pertama kali masuk itu maksudnya merasa dihentikan dan merasa dikriminalisasi. Itu biasa itu. Selama saya jadi polisi 50 tahun itu seorang tersangka mesti ngomong saya tidak bersalah. Walaupun ada buktinya itu kadang-kadang saya tidak bersalah. Tapi nanti setelah ada penyidikan dan alat buktinya cukup ya ini mereka baru tahu. Nanti tinggal tunggu di pengadilan aja. Ya menurutnya Pak Roy mengatakan itu kan novum. Tapi istilah itu novum atau bukan itu tergantung daripada penilaian penyidik. Kalau itu dianggap sebagai suatu novum, alat baru yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu, mungkin dia akan diambil dan kemudian akan melanjutkan penyidikannya Pak Jokowi yang dihentikan itu. Tapi kalau itu dianggap bukan novum, ya itu dia nggak diabaikan gitu aja. Karena Polda Metro kan itu meneruskan penyidikannya kan berdasarkan keyakinan bahwa itu ijazah itu asli. Ini isu ijazah palsu itu dulu kan, ini isunya kan isu antara orang yang benci dengan Pak Jokowi. Itu aja modalnya gitu. Jadi kemudian masuknya kepada penyidikan itu. Dan kemudian setelah penyidikan sudah jalan, sudah hampir ending pada ujungnya, kan pakai lagi isu yang baru lagi, isu baru. Kan isunya daripada orang-orang yang benci pada Pak Jokowi itu dengan yang mendukung Pak. Cuma itu aja yang terjadi. Bagi saya nggak kaget itu. Saya tidak menghubungkan dengan di belakangnya ada orang yang besar, nggak. Dan saya hanya pada fokus pada penyelesaian yang kasus ini dulu aja. Untuk yang lain-lain nanti ya lihat perkembangannya aja. Kan yang sekarang bukti yang sudah jelas kan yang untuk pemalsuan ijazah ini aja yang sudah semua saksi ahli maupun itu sudah diramu menjadi satu berkas. Itu aja yang kita difokuskan oleh polisi. Kalau untuk yang kasus-kasus belakangan itu ya lihat aja nanti kan selama ini baru pada perdata aja kan belum ada yang masuk pada laporan pada polisi lagi. Ya memang dia dijogetin nggak masalah. Saya senang gitu kalau dia joget-joget gitu kan, tinggal kita kasih gendang, ada monyet di depannya, kita mainkan, ya kan? Kita ibarat kita nonton topeng monyet. Soal tudingan ijazah palsu yang terus-menerus disuarakan Roy Suryo dan kedua koleganya, tidak hanya menyasar Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, tetapi juga pada Ibu Iriana. Menurut Wakil Ketua Relawan Jokowi Mania itu, tuduhan Roy Suryo yang menyoal ijazah palsu pada keluarga Jokowi makin ngawur dan tidak masuk akal. Menurutnya, para pembenci Jokowi seperti Roy Suryo sudah putus asa. Terlebih munculnya kabar akan segera ditetapkan menjadi tersangka membuatnya makin tertekan. Dengan begitu, semua tuduhan mengenai ijazah palsu yang disuarakan dengan lantang dengan sendirinya terbantahkan. Jadi begini, kalau bicara ijazah Ibu Iriana, apa yang mereka selidiki dan sebagainya, ya itulah saya bilang, kembali lagi, sekarang putus asanya sudah kuadrat, ya kan? Apa hubungannya dengan, ya, apa hubungannya dengan pertama kali yang dia katakan bahwa saya mencari kebenaran? Apa korelasinya dengan Ibu Iriana? Apa korelasinya dengan makam? Mereka membuat suatu buku putihnya aja nggak laku dijual. Bagaimana? Saya katakan bukunya mereka itu yang dikatakan Jokowi White Paper itu adalah buku sampah. Karena semuanya itu dilandasi kebencian dan semuanya itu tidak ada studi komparasinya dan semuanya itu tidak ada metodologi yang jelas untuk itu. Hanya kumpulan-kumpulan dari pernyataan-pernyataan dia tentang pembenaran atas argumen dia baik di stasiun TV maupun di media medsos. Itu saja. Karena dia tidak mempunyai ijazah asli yang dia teliti secara langsung. Kalau kita membuat
suatu buku yang berhubungan dengan yang namanya ilmu pengetahuan, itu harus ada bukti primernya. Buku primernya itu nggak ada di buku primernya. Dan saya bilang, buku sampah. Yang paling lucu buat saya, dia mengatakan ijazah Hari Mulyono yang asli dia dapat dari mana? Dari dekan Fakultas Kehutanan. Di mana saya bilang kewarasan ini? Kalau mau nipu atau mau bohong, pikir-pikir dulu. Yang hanya mempunyai ijazah itu adalah pemilik ijazah yang sah itu sendiri. Kalau beliau meninggal, pasti istrinya punya. Apakah dia istri akan kasih kepada mereka? Jelas tidak mungkin. Itulah pembohongan publik yang selalu dia lakukan terus menerus untuk itu. Makanya saya bilang, setiap ada perdebatan apapun, ya, kita akan hadapi untuk itu. Karena kita paham dan kita yakini 1000% itu bahwa kita itu adalah benar. Selain mengungkap jika Roy Suryo dan barisannya akan ditetapkan menjadi tersangka, Andi Azwan juga membeberkan tujuan Roy Suryo yang sebenarnya mengenai tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan pada Jokowi. Dan betapa terkejutnya jika bukan kebenaran yang hendak diungkap, melainkan ada agenda terselubung yang lebih politis. Andi Azwan yang selama ini berada di garda terdepan membela Jokowi dari rongrongan Roy Suryo, mengajak masyarakat untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya Roy Suryo inginkan atas tuduhan yang selama ini mereka mainkan. Dan itu akan terungkap saat gelar perkara yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Mereka ini bukan itu tujuannya, bukan mencari kebenaran, tapi ketika kamu tunjukkan, dia akan ambil, dia akan periksa. Itulah tujuannya. Kenapa? Akhirnya apa yang terjadi? Dia lari ke makam. Itu menunjukkan bahwa mereka ini sudah putus asa. Karena tidak ada lagi jalan, ya, untuk membenarkan dia punya argumen. Yang artinya masyarakat ini sudah cerdas menilai dari semua pergulatan-pergulatan kita, baik di stasiun TV, di medsos dan sebagainya. Ini akhirnya terbuka seterang-terangnya, terbuka selebar-lebarnya kepada para teroris. Kita tunggu bagaimana nanti gelar perkara yang memang pihak berperkara itu tidak akan diundang, tapi yang diundang adalah internal kepolisian, Kompolnas, Komisi 3 DPR, Ombudsman, Komnas HAM, itu akan hadir di sana untuk menilai. Kita tunggu hasil gelar perkara itu seperti apa, tapi dengan keyakinan kami bahwasanya dengan barang bukti yang begitu besar, barang bukti yang begitu banyak, itu sudah menandakan bahwasanya status tersangka itu akan diberikan kepada mereka. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.